Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Al-Fatmah yang saya hormati, staf TU SMK Al-Fatmah yang saya hormati, siswa-siswi SMK Al-Fatmah yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga kita masih bisa mengikuti kerohanian yang dilaksanakan setiap hari Jumat di pagi hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi SMK Al-Fatmah, marilah kita mulai dengan materi kerohanian. Materi kerohanian ini marilah kita sama-sama akan membahasnya, yaitu yang berjudul dengan khasiat surat Al-Baqarah. Apa cenah khasiatnya surat Al-Baqarah di sini? Menerangkan surat yang paling panjang dalam Al-Quran. Sebab surat ini mencakup kurang lebih hingga 2,5 juz dalam Al-Quran dengan total keseluruhan ayat berjumlah 286 ayat. Namun ternyata di balik panjangnya isi surat tersebut sepadan dengan sejumlah keutamaan yang dikandungnya. Beberapa keutamanya diterangkan dalam sabda Rasulullah SAW melalui hadisnya. Salah satunya dalam sebuah hadis diriwayatkan Tirmizi yang berbunyi artinya seperti diceritakan Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan segala sesuatu di dunia memiliki puncak. Dalam Al-Quran puncaknya adalah surat Al-Baqarah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dan ada ayat merupakan tuan dari ayat yang lain yaitu ayat kursi. Hadis Tirmizi. Tidak hanya hal itu, hadis lain yang menerangkan keutamaan surat Al-Baqarah juga disebutkan oleh Abdul Malik Karim Amrullah dalam sebuah buku perspektif hadis serta tafsir Al-Azhar jilid 1. Dan di sini juga surat Al-Baqarah adalah puncaknya Al-Quran. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa puncak dari Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Berikut yang artinya sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki puncak, dan sesungguhnya puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dan sungguh jika suatu rumah dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan akan keluar dari rumah tersebut. Ini hadis riwayat Imam Hakim. Jadi apapun yang kita kerjakan, yang kita perbuat dengan membaca surat Al-Baqarah, maka akan terhindar dari adanya setan. Jadi perbanyaklah membaca surat Al-Baqarah biar tidak ada yang masuk ke rumah kita. Dan selanjutnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda tentang kandungan dalam surat Al-Baqarah yang dapat dijadikan sebagai pengusir setan di suatu rumah. Beliau juga bersabda, sesungguhnya saya tidak menemukan salah satu di antara kalian yang meletakkan salah satu kakinya pada kaki yang lain sambil mendengarkan suatu surat Al-Baqarah, maka sesungguhnya setan akan keluar lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Dan sesungguhnya rumah yang paling kosong adalah rumah yang di dalamnya tidak terdapat Al-Quran. Jadi intinya perbanyak membaca Al-Quran dengan membaca surat Al-Baqarah. Dan selanjutnya surat Al-Baqarah di sini juga
dijadikan sebagai nama panggilan sahabat Rasulullah SAW. Hal ini didasarkan dari riwayat hadis oleh sahabat Utbah bin Farkad radhiyallahu anhu bersabda atau bercerita tentang Rasulullah SAW dalam suatu peperangan melihat para sahabatnya mundur dari barisan. Lalu beliau memanggil mereka, "Wahai para pemilik surat Al-Baqarah." Nah, di sini hadis riwayat Imam Tabrani. Dan selanjutnya mahkota surga. Jadi jaminannya atau para pembacanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Aswad, dan barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di malam hari maka kelak ia di surga, ia akan mendapatkan mahkota. Dan selanjutnya di sini ada juga ya yang mengatakan barang siapa yang baca surat Al-Baqarah di malam hari maka sungguh ia memperbanyak pahala dari berbuat kebaikan. Nah, di sini hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata. Dan selanjutnya Rasulullah SAW mengingatkan hambanya yang akan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala jika tak lupa membaca ayat kursi. Nah, di selanjutnya ini membaca ayat kursi dalam surat Al-Baqarah. Bacaan tersebut dapat dibarengi dengan surat Al-Mu'minun ayat 1-3. Rasulullah SAW pun mengatakan siapa saja yang membaca surat Al-Mu'min ayat 1-3 dan ayat kursi ketika dia bangun pagi, maka dia akan dilindungi hingga sore. Dan siapa saja yang membacanya saat sore, maka dia dilindungi hingga pagi hari. Hadis riwayat Tirmizi. Dan selanjutnya bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia di hari kiamat akan memberi pertolongan bagi para pemiliknya. Bacalah 2 surat yang bersinar, yakni surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Sebab keduanya di hari kiamat akan didatangkan sebagai petunjuk. Kedua mendung atau 2 awan atau 2 surat yang kelak dijelmakan menjadi 2 kelompok burung yang membentangkan sayap-sayapnya dan membela pemiliknya. Maka bacalah surat Al-Baqarah, karena membacanya adalah keberkahan kita tersendiri. Nah, di sini ini menurut siapa yang kalau nggak salah menurut hadis di sini menurut Abu Umamah Al-Bahili. Nah, di sini ya dari Rasulullah SAW. Adapun surat Al-Baqarah di sini juga menegaskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik, yang jika dengan sebutan tersebut maka dia akan menjawab dalam 3 surat, itu surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha. Jadi keuntungan surat Al-Baqarah juga terletak pada 2 ayat terakhirnya. Nah, di sini ulama Syekh Abdurrajak bin Abdul Muhsin mengungkapkan dapat menjadi penjaga dan pelindung bagi manusia. Jadi perbanyak membaca surat Al-Baqarah karena khasiatnya untuk diri kita sendiri agar terhindar dari hal-hal yang lain. Mungkin hadis ini diriwayatkan juga bacalah surat Al-Baqarah karena bacanya adalah berkah untuk diri kita sendiri dan berkah juga untuk keluarga kita semuanya. Dari hal-hal yang keji mungkin akan terhindar. Dan di sini juga aku pun di sini melepaskannya hingga tiba waktu subuh. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Wahai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan oleh
seseorang. Dan di sini menjawab Rasulullah, dia bilang bahwa dia mempunyai siapa lagi kalau bukan Umar, diriwayatkan oleh para imam dari Ubay bin Khattab. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW Al-Quran yang paling agung adalah surat Al-Baqarah. Dan di sini banyak riwayat-riwayat atau hadis-hadis lain yang mengatakan surat Al-Baqarah dan dibarengi dengan membaca ayat kursi. Jadi biar hati kita tenang dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih untuk hari ini kerohanian, semoga bermanfaat dan semoga berkah untuk kita semua. Dan jangan lupa kita selalu membaca surat Al-Baqarah dan ayat kursi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.